Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita mengenai pengambilan keputusan taktis, yaitu tentang biaya relevan. Ini saudara bisa baca dari slide yang saya kirim. Saya langsung masuk ke penyelesaian soal. Ini soalnya, saudara bisa baca. Lanjut ke penyelesaian. Dia di sini, coba lihat dulu. Apakah order khusus diterima atau ditolak? Caranya, dia kan ada dua metode, ada full costing dan ada variable costing. Ada full costing, ini variable costing. Kita lihat dulu cara penyelesaiannya. Menerima order khusus ini untuk full costing. Ada penjualan, ini perhitungan laba ruginya full costing penjualan 1100 kali 30. Lihat dulu di soal ini. Kapasitas normal itu 1000 unit diproduksi dan dijual. Kapasitas maksimum berarti perusahaan itu bisa memproduksi maksimum 1500 unit dan dengan harga 30 per unit. Produksinya 1200 unit dan terjual 1100 unit dengan harga 30 per unit. Dengan demikian ia dapat memenuhi order khusus 400. Ini kapasitas maksimum kan 1500 unit, yang terjual itu 1100. Berarti perusahaan ini bisa menerima 400 lagi. Kenapa? Dia maksimum 1500, yang terjual 1100. Berarti perusahaan dapat menjual orderan khusus sebanyak 400 unit. Biasanya orderan khusus ini harganya lebih rendah atau lebih minim daripada harga jual yang sebenarnya. Di sini dilihat harga jualnya sebesar 15 per unit agar kapasitas pabriknya bisa dipakai penuh. Apakah order ini diterima atau ditolak? Jadi lihat ini, penjualannya 1100 kita lihat nih yang terjual, karena ada kata-kata terjual. Kali 30 itu harga jualnya ditambah 400 itu karena order khususnya. Order khusus kali dengan harganya 15. Totalnya 39.000. Saudara bisa cari dulu. Harga pokok penjualannya nih 1100 kalikan 1100 tambahkan dengan 400 sama dengan 1500 kali 16. Dari mana saudara dapat 16? Sebaliknya kita lihat di sini. Upah langsung, biaya bahan langsung, upah langsung, biaya overhead pabrik tambah biaya tetap ini. 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 4 ini 16. Ada keterangannya di sini. Harga pokok produksi modal full costing nih Rp 16 per unit. Jadi 16 per unit ini penambahan dari 3 unsur ini. Yang ini. Kalau yang variable costing 12. Hanya sampai di sini. Kenapa? Variable itu hanya menghitung sampai biaya variabel saja, biaya tetap tidak dimasukkan. Ini kita udah lihat di sini udah 12 dan 16. Lanjut. Berarti 1500 kali 16 dapat 24.000. Laba kotor 39 kurang 24 hasilnya 15.000. Beban pemasaran 1100. Kalau yang namanya beban pemasaran dan administrasi, dia tetap kali dengan harga yang terjual. Dengan yang terjual ini, penjualan ini. Ya, 1100 kali 2 kali 1. Nih. 1100 kali 2. Ini administrasinya kali 1. Ini ditambahkan dengan 3000 dan ini 2000. Saudara bisa lihat di sini. Total biaya tetap sebagai berikut nih. Di lanjutan soal ada 3000 dan 2000. Tambahkan dapat hasilnya ini. Hasilnya ini dikurangkan untuk kita melihat laba operasi, berarti laba kotor kurang dengan biaya pemasaran kurang dengan biaya administrasi, dapat hasilnya 6.700. Ini untuk menolak orderan khusus. Kalau menolak berarti perhitungan yang 400 ini tidak kita masukkan karena dia menolak. Nih 1100 kali 30 dapat 33. Harga pokok penjualannya tetap yang ini kali 16.
laba kotor, biaya pemasaran administrasinya sama dengan yang ini. Dapat laba operasinya 7.100. Ini untuk metode full costing. Kalau yang variable costing, nih, variable costing. Penjualannya, cara mencarinya hampir sama, 1.100 kali 30 ditambah 400 kali 15. Dapat hasilnya, ya ini otomatis kita dapat nilai yang penjualan ini tambahkan dengan order khusus dapat 1.500 kali 12. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, 12 itu kita peroleh dari nilai ini berdasarkan hasil perhitungan 5 tambah 4 tambah 3. Ini kebetulan dalam soalnya udah saya bikin kan, dari mana asalnya. Mana tahu nanti soal ujian nggak ada saya membunyikan berapa jumlah yang masing-masing ini. Berarti saudara disuruh mencari. Itu cara carinya. 1.500 kali 12 dapat 18.000. Margin kontribusi kotor 39 kurang dengan 18, dapat hasilnya 21.000. Dapat hasilnya 21.000. Jadi beban pemasarannya ini 1.100 kali 2 kali 1. Dia beda ya dengan yang full costing. Kalau full costing kita masukkan harga yang ada di ini 3 dan 2. Kalau ini enggak, kita cari masing-masingnya dulu. Berapa. Dapat hasilnya margin kontribusi 17.700. Baru masukkan biaya tetap. Biaya tetap itu dapatnya dari 4 tambah 3 tambah 2. Inilah fungsinya nanti di biaya tetap. Tidak di perhitungan masing-masing kita masukkan, tapi di keseluruhan biaya tetap dapat hasilnya 9.000. Kurangkan dapat hasilnya 8.700. Ini lanjutannya. Untuk menolak orderan khusus 400 unit. Berarti kalau menolak, coba lihat kita nggak masukkan nilai 400-nya, dapat 33. Harga pokok penjualannya 1.100. Ini beda, ini 1.500. Karena apa? Karena ini dia menerima, ini enggak. 13.200 dapat hasilnya 19.800. Biaya pemasarannya sama dengan yang ini. Margin kontribusi hasil pengurangan ini. Biaya tetapnya sama, dapat laba operasinya 7.500. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan rugi laba full costing terjadi penurunan laba operasi. Full costing, dia terjadi penurunan. Kalau dia menerima, dia dapat laba 6.700. Kalau dia menolak, dia dapat labanya 7.100. Kalau perusahaan memakai metode full costing, berarti orderan khusus ini harus kita tolak. Kalau dia memakai metode variable costing, berarti ini orderan khusus diterima. Kenapa? Karena perusahaannya mengalami kenaikan laba. Makanya orderan khusus ini diterima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.